Halo, selamat malam saudara. Apa kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Selain 3 informasi tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya di Kompas Malam hari ini. Bersama saya, Jihan Novita. Inilah Kompas Malam selengkapnya di Kompas TV, independen terpercaya. Informasi pertama, saudara, sepekan lebih banjir di Jalan Pantura Kaligawe belum juga surut. Sejumlah upaya dilakukan pemerintah daerah termasuk menggunakan pompa air. Ketinggian air di Jalan Pantura Kaligawe masih berkisar 30 hingga 60 cm. Meski berbagai upaya seperti penggunaan pompa air sudah dilakukan, namun hampir 2 minggu banjir masih belum surut. Hal tersebut lantaran cuaca di kota Semarang yang diguyur hujan hampir setiap hari. Lalu bagaimana kondisi terkini di wilayah Kaligawe? Sudah ada jurnalis Kompas TV Gesi Lutfiah dan juru kamera Prahayuda Febrianto. Selamat malam Gesi, bisa digambarkan bagaimana kondisi saat ini di Kaligawe? Selamat malam dan juga saudara. Saat ini di Jalan Pantura Kaligawe, Semarang, kondisi banjir masih menggenangi jalanan di mana jika di rata-rata ketinggian banjir ini dari 30 cm hingga 50 cm pada titik-titik tertentu. Ketinggian banjir yang paling terlihat dalam ini berada di depan RS di Sultan Agung hingga ke kampus Unisula, di mana di daerah tersebut mobil-mobil kecil ini memang cukup tenggelam jika harus melewati. Namun di malam hari ini terlihat beberapa kendaraan seperti motor, kemudian mobil pribadi atau mobil kecil ini sudah mulai berani begitu melewati jalanan Pantura Kaligawe, di mana jika kita bandingkan dengan beberapa hari lalu, kendaraan-kendaraan yang melintasi jalan Pantura ini merupakan kendaraan truk besar atau truk muatan logistik ataupun barang saja. Mengingat jika dipaksakan, maka kendaraan kecil seperti motor atau mobil ini juga bisa mogok. Dan hingga saat ini aktivitas masyarakat juga tentunya masih terganggu, di mana mobilitas mereka terganggu. Salah satunya ini pasokan gas LPG yang memang dirasa sulit begitu. Selain itu juga tadi sempat kami berbincang-bincang dengan beberapa masyarakat di Kelurahan Kaligawe ini, mereka melakukan atau menjalankan sektor perekonomian khususnya di pasar ini dengan cara berpindah tempat begitu dari dalam pasar menuju ke jalanan di sekitaran perumahan atau perkampungan. Hal ini lantaran akses menuju pasar ini tertutup oleh banjir yang memang cukup tinggi. Meskipun tadi siang ini sempat Semarang ini cuacanya panas begitu Jian dari pagi hingga sore, namun ternyata pada pukul 18 waktu Indonesia Barat tadi kembali Semarang ini diguyur hujan yang intensitasnya ini cukup tinggi sehingga memang ditakutkan pada malam hari ini jika turun hujan maka kondisi banjir ini akan kembali naik. Jian. Ya, selain mengganggu arus lalu lintas di sana, apalagi dampak banjir yang terjadi di Kaligawe, Gesi? Ya, Jihan, untuk banjir sendiri jika diperhitungkan sudah memasuki minggu kedua, begitu hampir 2 minggu ini masyarakat terganggu sekali. Tidak hanya mobilitas ataupun aktivitas yang terhambat, begitu mulai dari pekerjaan, begitu ya, sekolah dan juga sektor perekonomian, di mana para pedagang ini juga kesulitan begitu untuk mendapatkan pelanggan mereka, khususnya adalah para pedagang makanan begitu, karena mayoritas yang membeli ini adalah para supir truk atau pengendara-pengendara. Namun karena lalu lintas yang memang sempat lumpuh begitu, para pedagang ini memilih untuk menutup warungnya. Selain itu juga gangguan kesehatan seperti gatal-gatal, kemudian mual dan juga pusing kepala ini dirasakan warga di sekitar Kelurahan Kaligawe karena memang air ini sudah mulai memasuki perumahan atau wilayah tempat tinggal mereka, Tuhan. Ya, selain memang menyiagakan dan menerjunkan pompa air untuk mengurangi banjir yang terjadi di sana, apalagi yang dilakukan pemerintah untuk dapat mengatasi banjir di sana, Gesi? Ya, Jihan, upaya yang dilakukan oleh pemerintah selain penggunaan pompa portable ataupun pompa listrik ini, pemerintah juga mendirikan beberapa dapur umum yang terbagi di beberapa titik di sekitaran Kelurahan Kaligawe. Kemudian juga sempat tadi kami lihat begitu ya di Kelurahan Telogosari ada dapur umum. Hal ini didirikan untuk memasok begitu atau memberikan bantuan logistik kepada masyarakat yang terdampak. Selain itu juga karena banyaknya gangguan kesehatan yang dialami oleh warga, pemerintah ini juga memberikan pelayanan puskesmas gratis secara berkala, jadi masyarakat ini bisa melakukan pemeriksaan ataupun
mendapatkan obat-obatan secara gratis. Baik, terima kasih atas laporan Anda terkait dengan banjir di Kali Gawe Semarang. Jurnalis Kompas TV, Gesi Lutfiah dan juru kamera Prahayuda Febrianto. Terima kasih, selamat malam. Informasi berikutnya, saudara, memasuki hari ketiga pasca jebolnya Tanggul Baswedan. Kawasan Jati Padang, Jakarta Selatan masih tergenang banjir dengan ketinggian 20 hingga 30 cm. Air terlihat melanda sejumlah rumah di RW 6 dengan arus air yang masih deras. Warga yang sempat mengungsi ke masjid setempat saat ini sudah kembali ke rumah masing-masing. Sebelumnya petugas gabungan dikerahkan untuk menambal sementara dinding tanggul. Namun warga berharap perbaikan tanggul dapat segera diselesaikan secara permanen agar banjir tidak kembali terjadi. Saudara, Tanggul Baswedan yang jebol di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan memicu banjir di lingkungan warga sekitar. Tanggul yang hancur baru ditutup karung pasir dan warga berharap pemerintah membangun tanggul yang lebih kokoh. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV Tifal Solesa dan Yohan Bagja. Tanggul Baswedan yang jebol menjadi penyebab dari banjir yang menggenangi RW 6 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan dalam beberapa hari kebelakang ini. Yang Anda lihat di belakang saya adalah imbas dari jebolnya Tanggul Baswedan ini. Segala jenis barang tersapu air dan ini imbas yang terlihat. Saya coba tunjukkan kepada Anda, ini tanggul sudah dalam kondisi roboh, tidak mampu lagi menahan debit air yang sampai saat ini di Sabtu siang aliran air di kali masih terbilang cukup deras. Kalau Anda lihat di sekitar sana ada beberapa karung pasir. Ini kalau dari cerita beberapa warga kepada saya, ini baru ditutup beberapa saat yang lalu dengan harapan aliran air dari kali ini tidak semakin deras meluncur ke permukiman warga. Sedikit banyaknya ini terlihat efeknya bahwa aliran dari kali ini yang terbilang cukup deras sampai ke permukiman warga, alirannya bisa ditahan sedikit walaupun ini belum sepenuhnya menghentikan air yang masih menggenangi permukiman warga di RW 6 Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Kalau dari beberapa warga sebetulnya kejadian banjir imbas dari jebolnya Tanggul Baswedan ini bukan kali pertama terjadi. Baik warga yang berkenan untuk bercerita kepada kami dalam rekaman kamera maupun yang tidak berkenan dalam rekaman kamera, mereka berharap tanggul ini bisa lekas diperbaiki agar tidak terjadi lagi banjir serupa di kemudian hari. Mengingat beberapa waktu sebelumnya bahkan yang banyak diceritakan adalah kejadian di bulan Juli 2025, tanggul ini sempat jebol juga dan aliran air sampai masuk ke permukiman warga. Imbasnya banyak harta benda warga yang terseret air imbas dari banjir dari jebolnya Tanggul Baswedan ini. Yang kami juga nantikan adalah tindak lanjut dari otoritas tempat untuk memperbaiki dari Tanggul Baswedan ini dengan harapan tidak akan terjadi banjir serupa di kemudian hari. Tifal Solesa, Yohan Bagja, Kompas TV, Jakarta. Saudara, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Dwi Korita Karnawati menyebut Indonesia resmi memasuki periode puncak musim hujan di tahun 2025. Dwi Korita bilang puncak musim hujan akan berlangsung hingga Februari 2026. Puncak musim hujan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang berlangsung mulai Desember hingga Januari. Namun tahun ini Indonesia akan diguyur hujan lebat selama 4 bulan, yakni November hingga Februari. BMKG bilang periode musim hujan berbeda-beda di tiap daerah. Ada yang sudah dimulai sejak bulan Agustus, ada juga yang baru dimulai bulan Oktober. Di sebagian wilayah Indonesia mulai memasuki musim hujan. Jadi hari-hari yang di bulan Oktober kemarin belum masuk puncak ya. Jadi ini karena masuknya puncak musim hujan. Berdasarkan pembaruan data zona musim atau ZOM pada dasarian ketiga Oktober, sekitar 43,8% wilayah Indonesia
atau setara dengan 306 zona musim telah memasuki musim hujan. Kita ke sorotan berikutnya, Saudara. Organisasi Gerakan Anti Narkoba Nasional atau GANAS menyatakan siap untuk memberikan pendampingan hukum terhadap Onadio Leonardo alias Onat dalam kasus dugaan penyalahgunaan narkoba. Ketua Umum GANAS, I. Nyoman Adiperi, saat mendatangi Polres Metro Jakarta Barat menyatakan bersedia mendampingi Onat apabila ada permintaan dari keluarga sang musisi. Nyoman menyatakan GANAS siap membantu sepanjang Onat bukan seorang pengedar. Mereka akan menyarankan Onat untuk direhabilitasi tanpa menjalani proses peradilan. Kami dari organisasi GANAS akan memberikan bantuan baik saran pendapat maupun pendampingan secara hukum apabila diminta oleh keluarganya. Sepanjang Onat ini bukan bandar, sepanjang Onat ini bukan pengedar, hanya penyalahguna atau pecandu atau pemakai, kami secara tegas menyarankan tidak diproses peradilan lagi. Sempat ditangkap bersama suaminya, istri Onat, Baby Priscilia, dipulangkan polisi. Hasil tes urin menyatakan istri Onat tersebut negatif mengonsumsi narkoba. Sementara Onat beserta rekannya KR yang memiliki hasil tes urin positif narkoba kini masih dalam pemeriksaan Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat. Onat ditangkap polisi terkait penyalahgunaan narkotika di sebuah perumahan di Ciputa Timur, Tangerang Selatan. Dalam penangkapan, polisi menemukan 1 lembar papir dan 1 klip kecil berisi batang ganja. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap istrinya dengan hasil cek urin negatif. Sedangkan untuk saudara OL sendiri hasilnya adalah positif. Saudara, 2 kerangka manusia dengan kondisi hangus terbakar ditemukan di sebuah gedung di Jalan Kuitang Raya, Senen, Jakarta Pusat pada Kamis lalu. Gedung tersebut dibakar saat unjuk rasa pada Agustus 2025 lalu. Dua kerangka manusia ditemukan petugas yang akan merenovasi gedung di kawasan Kuitang, Jakarta Pusat, Kamis lalu. 2 jenazah ditemukan di plafon bersama tumpukan material gedung. Tim Polres Metro Jakarta Pusat melakukan olah TKP dan mengevakuasi 2 jenazah ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dilakukan pencocokan DNA. Jadi kerangka tersebut sudah kita kirimkan ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk dicek sampling DNA-nya dari lapor Polri. Jadi ya seperti yang ditemukan tadi bahwa dari keluarga yang orang melaporkan hilang, dari Reno dan Farhan juga sudah mengambil DNA-nya, tinggal mencocokkan. Mungkin kalau kami tidak salah itu tanggal 5 baru kurang lebih bisa dilihat hasilnya. Gedung tempat penemuan 2 kerangka manusia merupakan gedung yang dibakar massa saat demonstrasi Agustus lalu. Ada 2 pengunjuk rasa dilaporkan hilang, yaitu Farhan Hamid dan Reno. Pemeriksaan DNA dilakukan kepada 2 keluarga, Reno Syahputra Dewo dan Muhammad Farhan Hamid. Polisi kini masih menunggu hasil kerja tim kedokteran forensik Polri. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, seorang mandor proyek irigasi tewas mengenaskan di tangan 3 pekerja proyek yang merupakan anak buahnya. Ketiga pelaku mengaku kesal lantaran kerap dimaki oleh korban. Warga desa Pejeng, Kabupaten Gianyar, Bali dikejutkan dengan penemuan jasad seorang pria yang tewas penuh luka di sebuah lahan kosong dekat saluran irigasi pada 25 Oktober lalu. Sepekan berlalu polisi menangkap pelaku yang berjumlah 3 orang yang tak lain adalah anak buah korban. Ketiga pelaku ditangkap di Kabupaten Jember, Jawa Timur setelah sempat melarikan diri usai melancarkan aksi kejinya. Pelaku nekat membunuh mandornya karena merasa kesal setelah dimaki hingga ditampar korban lantaran hasil pekerjaan ketiganya dianggap kurang maksimal.
Dan memang ketiga pelaku ini mengakui perbuatannya. Ya. Modus operandi karena pelaku merasa sakit hati karena sering dimarah-marahi, kemudian mendapatkan tamparan dari korban karena pelaku tersebut adalah anak buah daripada korban. Kematian korban menggoreskan luka yang mendalam bagi keluarga. Keluarga menilai dalam pekerjaannya selama puluhan tahun menjadi mandor, korban tak pernah bermasalah dengan rekan kerjanya. Sedikit miskomunikasi dengan anak buahnya itu? Nggak pernah. Belum ya? Sering nih memang yang dia masalah kerjaan, masalah teknis saja. Teknis ya? Pernah saya, anak buahnya begini, nggak pernah. Saya itu ikhlas dengan terpaksa, istilahnya gitu. Ya, untuk almarhum. Ikhlas Ya. dengan hati terpaksa, gitu. Atas perbuatannya, ketiga pelaku dijerat pasal pembunuhan dengan ancaman pidana 15 tahun penjara. Sementara menurut rencana, korban akan menjalani proses ngaben pada 4 November nanti. Nyoman Sudarmika, Kompas TV Bali. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengaku bakal bergabung dengan Partai Gerindra untuk memperkuat partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto. Informasinya seusai jeda. Saudara, setelah sempat tertunda sejak 2024, Projo menggelar kongres ketiga di Jakarta pada Sabtu siang. Dalam kongres itu, Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo batal hadir karena alasan kesehatan. Salah satu agenda dalam kongres adalah menentukan ketua umum dan struktur organisasi periode 2025-2030. Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengklaim Projo telah bertransformasi, mendukung agenda politik Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming. Salah satunya dengan mengubah logo Projo dari yang semula menggunakan wajah Presiden ke-7 Joko Widodo. Sementara Jokowi yang mengirim pesan lewat video mengajak Projo tetap menjaga persaudaraan. Jaga semangat, jaga persaudaraan, dan terus berbuat untuk rakyat. Dalam kongres ketiga, relawan juga akan menentukan ketua umum dan struktur organisasi periode 2025-2030. Ketua umum akan dipilih melalui rapat pleno. Sekjen DPP Projo Handoko tak menampik jika Budi Ari kemungkinan besar akan kembali didapuk sebagai ketua umum. Nanti mekanismenya, bagaimana prosesnya itu nanti akan ditentukan di sidang pleno. Ini suaranya akan menguat ke Pak Budi lagi lanjut atau kandidat lain? Ya, kemungkinan besar sih begitu ya, kemungkinan. Tapi nanti kita lihat aja dinamika di kongres ya. Saudara, dalam kongres ketiga, Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi mengaku bakal bergabung dengan Partai Gerindra. Budi berkomitmen memperkuat partai politik yang dipimpin Presiden Prabowo. Budi Ari mengaku dirinya diajak langsung oleh Presiden Prabowo Subianto untuk bergabung dengan Partai Gerindra. Budi pun meminta izin kepada relawan Projo untuk menjadi kader partai politik, dan saat ditanya kepastian waktu, ia menjawab segera. Kita berharap bisa memperkuat agenda politik Pak Prabowo agar kepemimpinan Prabowo bisa lebih kuat, lebih solid, dan karena itu kita akan memperkuat seluruh agenda politik Presiden dengan memperkuat partai politik pimpinan Presiden. Jadi mohon izin jika suatu saat saya berpartai, teman-teman Projo bisa memahaminya. Nggak usah ditanya lagi partainya apa. Karena apa? Saya mungkin satu-satunya orang yang diminta oleh Presiden langsung di sebuah forum. Respon soal Budi Ari ke Partai Gerindra, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut belum mendengar. Dasko bilang Gerindra terbuka dengan relawan yang ingin bergabung.
Saya belum dengar langsung, nanti kalau sudah dengar langsung saya tanggepin. Ya, kan? Ya kalau Gerindra siap gelombang besar dari manapun. Ya kita namanya aspirasi, tentu kita akan pertimbangkan untuk diakomodir. Demikian. Saudara, 10 tahun memimpin, Presiden ke-7 RI Joko Widodo meninggalkan sejumlah warisan mega proyek pada pemerintahan Prabowo Gibran. Namun baru setahun, 2 warisan Jokowi, IKN dan Wush diterpa isu tak sedap, mulai dari disebut kota hantu hingga polemik utang selangit. Dua warisan besar Presiden ke-7 RI Joko Widodo, Ibu Kota Nusantara dan kereta cepat Wush, menyisakan tanya dan nada skeptisme tentang nasib keberlanjutan 2 mega proyek ini. Belakangan, surat kabar Inggris The Guardian menyindir perkembangan pembangunan IKN di bawah kepemimpinan Prabowo dengan judul Indonesia New Capital Nusantara in Danger of Becoming a Ghost City atau IKN terancam jadi kota hantu. The Guardian menyoroti dana negara untuk proyek IKN telah menurun drastis, sementara pembangunan melambat dan sedikit pegawai negeri yang bersedia pindah dari Jakarta. The Guardian bahkan menggarisbawahi langkah Prabowo yang mengubah status IKN menjadi ibu kota politik. Presiden Prabowo memang telah menetapkan Perpres Ibu Kota Nusantara menjadi ibu kota politik pada tahun 2028 mendatang. Saat itu, Jokowi bahkan mengapresiasi keputusan Prabowo dan menyebut hal ini sesuai harapan di awal pembangunan IKN. Menepis sebutan IKN sebagai kota hantu, Sekjen Projo Handoko mengaku optimistis pembangunan IKN menjadi ibu kota akan terlaksana sesuai dengan target. Ia yakin ibu kota Nusantara akan tetap berfungsi sesuai dengan amanat undang-undang. Kalau saya bukan soal itu akan jadi kota hantu atau tidak, itu ya harus. Ya kalau saya optimis itu akan jadi ibu kota yang bagus dan itu adalah perintah undang-undang juga karena kan kita juga sudah sepakat bahwa ibu kota negara itu dipindah ke Nusantara, ke IKN. Jadi optimis IKN akan jadi kota yang bagus kok IKN gitu. Keren, undang-undang udah perintahnya begitu, ya harus jalankan juga. Selain IKN, warisan Jokowi lain proyek kereta cepat Wush juga diterpa isu tak sedap. Mulai dari beban utang pembiayaan yang mencapai 120 triliun rupiah hingga dugaan korupsi dalam proyek pembiayaan Wush yang terendus KPK. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengungkap, jika sejak 2015, Megawati sudah mengingatkan urgensi dari proyek kereta cepat di era Presiden Joko Widodo. Saat itu Ibu Mega mengusulkan daripada kereta api cepat lebih baik untuk membangun double track kereta api. Termasuk misalnya di Sumatera, itu kan perlu terobosan transportasi publik. Jadi paradigma transportasi publik bagi kepentingan publik itu jauh lebih dikedepankan. Tapi ketika saat itu Presiden Jokowi mengambil keputusan, ya tentu itu keputusan dari Presiden. Tapi sebagai partai politik kami telah memberikan masukan-masukan akan sekitar 3 kali terkait dengan hal tersebut. Direktur Eksekutif Trias Politika Agung Baskoro menyebut, jika isu keberlanjutan warisan mercusuar Jokowi di tangan Prabowo akan menjadi ujian dalam relasi antara Jokowi dan Prabowo. Menurut Agung, warisan ini tetap berlanjut, namun bukan menjadi skala prioritas, lantaran Prabowo memiliki program prioritas sendiri. Kalau diteruskan atau tidak, saya kira diteruskan ya Mas. Karena kan ini keberlanjutan. Dan Pak Prabowo saya pikir orang yang konsisten dan menjaga legasi itu. Tapi masalahnya keberpihakan itu kan akan dilihat di berapa banyak anggaran yang akan diturunkan oleh Pak Prabowo setiap tahunnya. Nah makin kesini kan makin kecil angkanya. Itu keberpihakan paling real, paling nyata sebuah pemerintahan terhadap pemerintahan sebelumnya. Karena Pak Prabowo juga punya program ya yang Hasta Cita Quick Win itu. Dan itu juga membutuhkan program besar. Jadi kalau ditanya apakah program ini dilanjutkan, iya. Tapi anggarannya tidak bisa sebesar sebelum-sebelumnya. Warisan proyek pemerintahan semestinya menjadi estafet keberlanjutan pembangunan yang solid. Jangan sampai jadi ilusi dan menjadi beban fiskal bagi kepemimpinan yang akan datang. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, usai gagal dimakzulkan, Bupati Pati Sudewo berjanji memperbaiki kinerja sesuai rekomendasi dari DPRD Pati. Sudewo menjanjikan kepemimpinan yang lebih baik. Bupati Pati Sudewo berjanji melaksanakan rekomendasi DPRD Pati untuk memperbaiki kepemimpinannya usai lolos dari upaya pemakzulan. Sudewo juga berjanji untuk mewujudkan pemerintahan yang lebih baik di Pati. Ia mengajak seluruh warga bersama-sama membangun wilayah itu. Kami akan komitmen bersama Pak Wakil Bupati akan komit untuk peningkatan kinerja, maka segala sesuatu yang menjadi materi dalam pansus itu sebagai koreksi atau introspeksi pemerintah. Sebelumnya, rapat paripurna yang digelar DPRD Pati Jumat 31 Oktober 2025 menyepakati untuk tidak mengusulkan pemakzulan Sudewo ke Mahkamah Agung. Dari 49 anggota DPRD Pati, hanya 13 orang yang setuju memakzulkan Sudewo. Sisanya merekomendasikan perbaikan kepemimpinan. Hasil dari rapat paripurna, ya, hak angket yang dilanjutkan dengan pansus, kemudian dilanjutkan ke paripurna hak menyatakan pendapat adalah berupa rekomendasi perbaikan kinerja Bupati Pati ke depan. Upaya pemakzulan terhadap Bupati Sudewo buntut dari kebijakannya yang kontroversial. Salah satunya soal rencana kenaikan pajak bumi dan bangunan sebesar 250% yang memicu unjuk rasa besar-besaran pada Agustus lalu. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, tebing setinggi 35 meter di Garut, Jawa Barat longsor dan menutup badan jalan. Kendaraan tak dapat melintas. Informasinya seusai jeda, tetaplah di Kompas Malam. Anda kembali di Kompas Malam bersama saya Jihan Novita. Saudara, hujan deras menyebabkan tebing setinggi 35 meter di Garut, Jawa Barat longsor dan menutup badan jalan pada Sabtu sore. Inilah detik-detik ketika tebing di Desa Jatiwangi, Kecamatan Pakenjeng, Garut longsor. Material longsor berupa tanah dan bebatuan dengan ukuran yang bervariasi menutup akses jalan sehingga kendaraan roda 2 maupun roda 4 tidak dapat melintas. Alat berat pun sudah diterjunkan ke lokasi untuk membersihkan longsoran tanah dan agar jalan bisa dilalui kendaraan. Truk bermuatan sembako yang sedang bongkar muat di Polewali Mandar, Sulawesi Barat terbakar pada Sabtu sore. Puluhan ton sembako ludes terbakar. Minta tolong patung ayam pemadam. Api tiba-tiba muncul dari bawah mobil dan dengan cepat membakar muatan dalam mobil. Truk sempat dipindah menjauh dari gudang agar api tidak merambat ke bagian gudang. Api berhasil dipadamkan setelah 4 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Akibat kebakaran ini, sebagian besar muatan sembako dalam mobil terbakar, sementara mobil mengalami kerusakan cukup parah. Kerugian ditaksir mencapai 500 juta rupiah. Saudara, diduga selang bensin bocor, sebuah mobil sedan terbakar di Jalan Ahmad Yani, Kolong Flyover Rawa Panjang, Kota Bekasi, Jawa Barat. 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan api. Sementara arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan saat proses pemadaman. Api berhasil dipadamkan dalam waktu 30 menit sebelum menjalar ke keseluruhan badan mobil. Ada korban dalam kebakaran tersebut. Saudara, seorang siswi Madrasah Sanawiyah di Garut, Jawa Barat bersekolah sambil mengasuh adiknya yang masih berusia 18 bulan dan berkebutuhan khusus. Sang siswa bahkan berjualan di sekolah demi membantu orang tuanya. Belajar bukan jadi satu-satunya tugas bagi Zulfa, siswa kelas 7 Madrasah Sanawiyah di Garut, Jawa Barat.
Sambil bersekolah, Zulfa juga mengasuh sang adik yang masih berusia 18 bulan dan berkebutuhan khusus. Tanpa rasa malu, Zulfa menggendong sang adik selama mengikuti pelajaran di kelas. Kondisi ini dilakukan Zulfa karena orang tua harus bekerja ke sawah. Saya ke sekolah jualan buat membantu adik saya aja buat berobat karena orang tuanya lagi ke sawah. Kalau pas ke sawah aja? Iya. Kalau misalkan nggak ke sawah enggak? Enggak. Malu enggak? Enggak. Enggak. Kenapa sih? Karena membantu orang tua. Tak hanya menjaga adik, di sela kegiatannya di sekolah, Zulfa juga berjualan makanan ringan yang dibawa dari rumah. Pihak sekolah mengaku orang tua Zulfa sempat mendatangi sekolah dan meminta izin terkait hal tersebut. Zulfa kemudian diizinkan untuk bersekolah sambil mengasuh sang adik, namun ketika waktu pelajaran ekstrakurikuler. Ibunya datang ke sini, bahwa Bu, saya mau nitip anak saya ke Zulfa supaya karena saya ada keperluan ada kerja ke sawah kayak gitu. Karena kan anaknya berkebutuhan khusus tidak boleh oleh siapapun. Nah, jadi hanya adik. Tapi dari pihak sekolah, oh ya silahkan. Nah, itu tapi pada saat jam eskul, di mana itu ada eskul karate ataupun pramuka. Di tengah keterbatasan kondisi dan ekonomi, semangat Zulfa untuk bersekolah tak pernah pudar. Bahkan, Zulfa dikenal sebagai anak yang rajin dan berprestasi di sekolah. Ridwan Mustofa, Kompas TV, Garut, Jawa Barat. Saudara, girl band K-pop Blackpink kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser di Gelora Bung Karno, Jakarta. Informasinya seusai jeda. Saudara, girl band K-pop Blackpink kembali menyapa penggemarnya di Indonesia melalui konser di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta pada Sabtu malam. Blink alias penggemar Blackpink antusias menyaksikan aksi girl band ini. Penggemar Blackpink mengubah area Gelora Bung Karno, Jakarta menjadi lautan manusia berwarna merah muda dan hitam. Sejumlah penggemar yang tidak memiliki tiket tetap memadati GBK untuk merasakan euforia. Jakarta menjadi salah satu kota dalam rangkaian tur dunia Blackpink bertajuk Deadline. Senang banget karena kan dapat kesempatan Jakarta masuk ke bagian konsernya mereka. Karena ya mumpung Blackpink kesini, jadi kita antusias meramaikan konsernya Blackpink walaupun ya kita belum dapat tiketnya. Yang jelas untuk price-nya tuh agak diiniin gitu. It's okay kalau oke harganya agak up, tapi kan benefitnya harus sesuai lah gitu sih, lebih kayak gitu. Dan saudara, untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di kawasan Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, kami telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Niko Anggriawan dan juru kamera Andika Pratama di sana. Selamat malam Niko, konser Blackpink ini sudah selesai. Bagaimana pergerakan penonton yang meninggalkan kawasan GBK saat ini? Ya, Jian dan juga saudara, dimulai tadi pukul 18.30 waktu Indonesia Barat dan selesai sekiranya pada pukul 21:45. Ini saat ini pergerakan dari penonton penggemar Blackpink. Ini sudah keluar dari venue, dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, dan situasi terkini akan ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Andika Pratama. Situasi terkini di pintu 5 Stadion Utama Gelora Bung Karno, kita bisa lihat Blink ini sudah mulai keluar dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Beragam pernak-pernik yang mereka kenakan untuk menyaksikan Lisa, Jennie, Jisoo, dan juga Rose tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Tentunya di hari pertama ini, Jihan dan juga saudara, mereka sangat antusias. Terlihat dari tadi siang sejak venue di Gelora Bung Karno ini dibuka untuk mereka yang memiliki tiket. Tak hanya yang memiliki tiket, Jihan dan juga saudara, tentunya ada beberapa orang yang
tidak memiliki tiket pun juga sempat hadir untuk menikmati riuhnya suara dari para punggawa idol grup band asal Korea Selatan tersebut. Dan kalau misalnya kita lihat ini pergerakan mereka sudah keluar dari pintu 5 Gelora Bung Karno, tentunya ini akan berimbas kepada arus lalu lintas di kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Tentunya nanti kepadatan arus lalu lintas juga pasti akan terjadi, Jihan dan juga saudara, yang mana selesainya dari arus masyarakat yang selesai menonton Blackpink ini nantinya akan memasuki kendaraan masing-masing, lalu kemudian pulang. Ada yang menggunakan kendaraan pribadi, lalu kemudian ada yang menggunakan transportasi umum. Dan kita coba tanyakan sedikit bagaimana impresi mereka, Jihan dan juga saudara, setelah mereka menyaksikan Blackpink dan juga yang saat ini selesai melakukan konser di Jakarta. Mbak, boleh tanya-tanya sedikit, Mbak? Boleh tanya-tanya sedikit, Mbak? Mbak, namanya siapa, Mbak? Yona. Mbak Yona dari mana? Salatiga. Dari Salatiga. Dari Salatiga ke Jakarta hanya untuk menonton Blackpink. Luar biasa sekali pengorbanannya, Mbak. Oke, pendapatnya Mbak setelah menyaksikan konser Blackpink ini seperti apa, Mbak? Luar biasa banget sih, soalnya ini juga baru pertama kali aku nonton konser Blackpink kan, jadi kayak wah seru banget, kayaknya nggak akan bisa move on selama beberapa bulan kemudian ya. Terngiang-ngiang terus pokoknya, Jennie, Lisa, Rose, sama siapa satu lagi? Jennie, Lisa, Jisoo, bener ya itu Mas, keren pokoknya. Besok ada hari kedua, mau nonton lagi nggak, Mbak? Enggak, satu hari aja, soalnya besok balik ke Salatiga. Apa aja yang bisa dinikmati dalam sekali bayar tiket untuk menonton Blackpink, Mbak? Banyak sih pokoknya, apa aja yang bisa dinikmati, lagunya terutama, terus kayak euforianya juga. Cekson juga nggak? Cekson ada, tapi kan khusus buat tiket tertentu ya. Oh, akan yang biasa, jadi ya udah lihatnya yang konser aja. Oke, kalau misalnya nanti ada konser Blackpink lagi, Mbak mau hadir nggak? Hadir dong, kalau ada uangnya tentu aja. Oke, terima kasih Mas. Hati-hati di jalan, kembali ke Salatiga. Itu dia tadi, Jihan dan juga saudara, kita melihat impresi dari Blink yang telah menyaksikan Jennie, Lisa, Jisoo, dan juga Rose ini tampil di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan besok di hari kedua, Jihan dan juga saudara, imbauan untuk masyarakat yang hadir di hari kedua ini tentunya diimbau untuk hadir menggunakan transportasi umum karena arus lalu lintas di kawasan GBK saat konser tadi pun ini sangat padat sekali, dan untuk menghindari kepadatan tentunya bisa diakali dengan menggunakan transportasi umum untuk hadir ke kawasan Gelora Bung Karno. Jihan, kembali ke studio. Iya, raut bahagia ini sangat terpancar ya dari wajah para Blink yang baru saja menyaksikan konser Blackpink yang luar biasa, sangat didambakan oleh para Blink di Indonesia. Niko, ini kan sudah pergerakan para penggemar sudah mulai keluar dari area GBK. Ini di mana saja yang diperkirakan terjadi titik kepadatan usai konser? Ya, kalau misalnya terkait dengan kepadatan sendiri, Jihan dan juga saudara, ini pastinya di kawasan GBK ini nantinya akan terjadi kepadatan karena ada beberapa masyarakat yang menggunakan kendaraan pribadi, lalu kemudian ada yang menggunakan kendaraan ojek online untuk nantinya bisa sampai ke stasiun, baik itu stasiun MRT, lalu ada stasiun KRL dan juga halte busway. Ini nantinya mereka akan menuju ke tempat-tempat tersebut untuk kembali ke rumahnya masing-masing, dan tentunya imbas dari kepadatan di kawasan GBK ini, Jihan dan juga saudara, nantinya juga akan berdampak kepada arus lalu lintas di jalan-jalan protokol seperti Sudirman Tamrin, lalu ada Gatot Subroto, dan juga ada di kawasan Palmerah. Ini nantinya juga akan terjadi kepadatan di titik-titik tersebut. Dan Polda Metro Jaya juga telah menyiapkan beberapa skema arus lalu lintas dan pengalihan arus lalu lintas, dan nantinya akan diberlakukan secara situasional. Dan tentunya besok masih ada hari kedua, Jihan dan juga saudara, dan kita harapkan bisa lebih gebiar lagi, lebih ramai lagi konser Blackpink di hari kedua. Dan Jihan, kalau misalnya Anda ingin menyaksikan Blackpink,
bisa hadir besok di hari kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Jihan, kembali ke Ya, studio. menarik ya untuk bisa menyaksikan konser Blackpink di hari kedua. Tapi masalahnya ini tiketnya dapat nggak ya, Niko? Baik, terima kasih Niko atas laporannya. Jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan dan juga juru kamera Andika Pratama dari Senayan, Jakarta. Saudara, warga Bandung menghabiskan akhir pekan menikmati pesta kuliner dan panggung seni budaya gelaran Bandung Fair 2025. Bandung Fair 2025 sudah berlangsung sejak 28 Oktober hingga 1 November 2025. Dan berikut laporan jurnalis Kompas TV Reza Pratama dan juru kamera Andri Iskandar. Saudara, malam ini saya sedang berada di Bandung Fair, yang ini merupakan adalah hari terakhir karena Bandung Fair ini sudah digelar sejak tanggal 28 Oktober yang lalu. Ada hiburan, ada pagelaran seni budaya yang tidak hanya dari Indonesia, kemudian ada dari negara-negara sahabat begitu semua, seperti dari Bangladesh, dari Turki, dari Meksiko dan juga banyak negara lainnya. Ada panggung hiburan yang disajikan begitu dari tanggal 28 hingga tanggal hari ini begitu, kemudian melibatkan UMKM karena memang UMKM ini diikut sertakan begitu untuk meningkatkan ekonomi daerah Kota Bandung, terutama UMKM tadi. Nah, saya akan mencoba berbincang bersama dengan salah satu UMKM yang tadi sudah saya sebutkan, yakni Cap Jadul dan Kopi Teras. Halo Mas, selamat malam Mas. Kang Edo. Dengan Kang Edo. Ya. Kang Edo mau nanya Kang, kan Bandung Fair ini digelar tujuannya untuk meningkatkan ekonomi daerah Kang ya, terutama UMKM yang ada di Kota Bandung. Dari gelaran tanggal 28 sampai hari ini, gimana sih Kang mungkin dampaknya? Oke, kalau dampak untuk UMKM sendiri 5 hari ini lumayan panjang, karena rekor bagi saya dan juga mungkin teman-teman UMKM biasanya maksimal 3 hari, ini 5 hari. Animo masyarakat alhamdulillah walaupun hujan begitu ya, ada di hari-hari tertentu yang drop, tapi seperti hari ini dan hari pertama kemudian juga hari Jumat itu animonya juga meningkat. Jadi ini juga salah satu mungkin cikal bakalnya seperti Jakarta Fair atau Bandung Fair, Jakarta Fair lah begitu. Tanggapan saya sebagai peserta UMKM, saya berterima kasih sekali ya kepada Dinas Koperasi KUKM, kemudian juga Pak Wali Kota dan Pak Wakil, karena acara ini salah satu juga aksi branding kami. Jadi brand-brand kecil seperti kami ini bisa disandingkan dengan Amanda Brownies, Kopi General, kemudian Tomorrow Coffee. Jadi kami mengharapkan acara-acara serupa ini bisa jadi konsisten ada di Kota Bandung, Kang. Nah, ini saya mencoba nih dikasih oleh Kang Edo salah satu produknya. Ini apa Kang? Cap Jadul, ini namanya racikan Oma. Cobain dulu ya. Kalau udah dicoba nih mungkin rasanya tidak jauh berbeda dengan minuman yang sering saya minum di Kota Bandung, seperti bandrek begitu. Cocok di suasana Kota Bandung yang sedang dingin, minumannya hangat dan enak ke tenggorokan begitu. Nah, Bandung Fair sendiri ini rencananya akan digelar setiap tahunnya begitu, karena ini adalah perhelatan pertama. Diharapkan memang dengan adanya gelaran ini Bandung Fair 2025 dapat meningkatkan UMKM dan juga meningkatkan ekonomi daerah Kota Bandung. Reza Pratama, Andri Iskandar, Kompas TV, Bandung, Jawa Barat. Saudara, Kompas Malam masih akan kembali seusai jeda dengan informasi mengenai Timnas Indonesia U17 tiba di Qatar Jumat waktu setempat untuk mengikuti Piala Dunia U17 2025. Saudara, Timnas Indonesia U17 tiba di Qatar Jumat waktu setempat untuk mengikuti Piala Dunia U17 2025. Kedatangan Garuda Muda disambut meriah oleh para supporter di Bandara Doha. Rombongan Timnas Indonesia U17 dipimpin langsung oleh pelatih Nova Arianto. Kedatangan ini menjadi tahap akhir persiapan Timnas Indonesia U17 sebelum tampil di grup H Piala Dunia U17. Garuda Muda akan bersaing dengan Brasil, Honduras, dan Zambia dalam babak penyisihan grup. Sebelumnya, skuad Garuda Muda menjalani 3 kali uji coba di Dubai, Uni Emirat Arab sebagai bagian dari persiapan menuju Piala Dunia U17 2025. Uji coba pertama mempertemukan Timnas Indonesia U17 dengan Paraguay. Dalam laga tersebut, Garuda Muda harus mengakui keunggulan lawan dengan skor 1-2. Pada pertandingan kedua, Timnas Indonesia U17 berhadapan dengan Pantai Gading. Laga berakhir imbang tanpa gol. Uji coba terakhir digelar melawan Panama pada Kamis waktu setempat. Dalam laga itu, kedua tim bermain imbang 1-1.
dari Zambia kita bisa bertemu dengan Pantai Gading. Kalau kita berhadapan dengan Brasil kita bisa mencoba dengan Paraguay, dan termasuk terakhir Honduras kita bisa mencoba dengan Panama. Jadi saya lihat 3 lawan yang itu menjadi parameter kami bagaimana kita bisa melihat pemain bisa merasakan juga apa yang bisa kita persiapkan nanti juga. Skuad asuhan Dova Arianto tergabung di grup H bersama Brasil, Zambia, dan Honduras. Timnas akan menghadapi Zambia pada 4 November. Setelah itu Indonesia akan menghadapi Brasil pada 7 November. Laga terakhir, fase grup akan mempertemukan Timnas U17 Indonesia dengan Honduras pada 10 November. Kita tidak tahu di sepak bola situasinya. Saya rasa sudah cukup kan. Saudara, kami tutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Jihan Novita pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.